Banyak hadis viral di TikTok ternyata tidak sahih, bahkan palsu. Ini 5 contoh lengkap dengan penjelasan ulama dan cara cek hadisnya. Tujuh hadis palsu namun populer. Mencari ilmu di negeri China. Carilah ilmu hingga ke negeri China. Hadis tersebut sangatlah familiar. Namun hadis ini dihukum palsu dan ditentang banyak ulama. Salah satunya yakni oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Wanita adalah tiang negara. Apabila wanita itu baik, maka negara akan baik, dan apabila wanita itu rusak, maka negara akan rusak pula. Hadis tersebut bahkan tak dijumpai di kitab manapun. Kalimat di atas bukanlah ucapan Nabi, melainkan hanya kata mutiara seorang tokoh atau ulama. Bekerja seakan hidup selamanya. Hadis terkenal dan populer ini ternyata tak ditemukan sanadnya dan tidak bersambung hingga Rasulullah SAW. Bahkan perlu dipertanyakan kebenaran secara akidah. Makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kitab-kitab hadis tak ada satupun yang menyebutkannya, kecuali dalam kitab Ar-Rahmah fi al-Tibb wa al-Hikmah. Itu pun ternyata bukan hadis, melainkan sebuah ungkapan seorang dokter asal Sudan. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Hadis ini tak dijumpai dalam kitab-kitab hadis terkenal. Jika ditelusuri sanadnya, hadis ini memiliki sederet nama perawi yang sangat lemah. Di antaranya Ma'ruf bin Hasan dan Sulaiman bin Amr bin Naqi. Bahkan Sulaiman dihukum para ahli hadis sebagai orang pendusta. Ingin Ramadan setahun penuh. Seandainya umatku mengetahui pahala ibadah bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar 1 tahun penuh menjadi bulan Ramadan semua. Ini salah satu hadis palsu. Penyebutannya ada dalam kitab Dzurr an-Nasihin, karya Utsman al-Qubbani. Cinta tanah air sebagian dari iman. Namun ungkapan tersebut tidaklah dilisankan oleh Rasulullah SAW, sehingga tak boleh menjadikannya sebagai dalil. As-Suyuti menyebutkan hadis ini, saya tidak menemukannya. Begitu pula hadis lainnya. Jatuhnya 100 maudhu padanya. Hadis ini sering banget muncul di FYP TikTok. Tapi, tahukah kamu? Menurut para ulama hadis, semua ini palsu. Bahkan ada yang bikin merinding. Simak sampai akhir karena ada tips verifikasi hadis dari HP kamu sendiri. Jadi maksud hadis-hadis bermasalah di sini, hadis-hadis yang dianggap oleh para ulama, hadis itu sesuatu yang aib dan cacat di dalamnya. Bukan berarti ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kitab yang akan kita bahas hari ini. Apakah di dalamnya seluruh hadis yang bermasalah? Ternyata juga tidak. Makanya metode Al-Imam Allahyarham Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Yaakob ini, metode beliau ini dalam menulis kitab ini ada metode istinbat hukum, ada juga metode pentakhrid hadis. Istinbat itu kalau di belakangnya beliau katakan hadis ini dhaif, hadis ini palsu, hadis ini, beliau yang menghukum dengan hukum hadis itu. Dan beliau juga kadangkala memunculkan hadis sahih. Jadi tidak begitu menyerang kepada hadis, satu hadis tapi palsu atau hadis itu dhaif langsung saja, tidak. Tapi beliau nukilkan hadis. Berbeda dengan kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Albani, seperti Silsilatus Sahihah, kemudian Silsilatul Dhaifah. Syekh Albani di dalam kitab itu tidak menukilkan hadis-hadis yang kuat, karena terfokus kepada hadis yang bermasalah saja. Maka oleh karena itu beliau ini agak adil lah sedikit dalam menukilkan hadis. Ya, contohnya kalau kita melihat cara metodenya Syekh Albani dalam mentakhrid hadis itu lebih berat kepada memakai metodenya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, Imam Ibn Jauzi. Jadi yang pertama kali menulis kitab hadis palsu di dunia itu Imam Ibn Jauzi. Beliau beri nama kitab itu dengan Al-Mawdu'at. Jadi di dalamnya hadis-hadis palsu keseluruhannya. Kemudian setelah itu Imam Suyuti menilai kitab-kitab hadis yang ditulis oleh Ibnu Jauzi ini terlampau ekstrim. Maksudnya hadisnya ada juga hadis yang kuat, tapi terlalu gegabah beliau mendhaifkan dan bahkan memaudhu'kan. Terlalu cepat beliau mengatakan hadis ini palsu, hadis ini palsu. Itu di dalam kitab Al-Mawdu'at tadi. Maka
beliau gantilah, beliau Imam Suyuti karang pula satu buah kitab hadis mengenai maudhu' dengan judul itulah dia Lalailul Masnu'at fi Ahaditsil Maudhu'at, 5 jilid. Ini untuk apa ini? Ini untuk mengcounter atau untuk setidaknya menyaring hadis yang di dalam kitab Ibnu Jauzi tadi. Ibnu Jauzi seluruhnya dilibas palsu. Hadis salat sunat tasbih palsu, hadis tentang Rajab palsu, hadis Sya'ban palsu, dipukul rata. Imam Suyuti menilai ulang kembali hadis-hadis yang dipalsukan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Maudhu'at. Maka beliau tulislah kitab namanya Lalailul Masnu'at fi Ahaditsil Maudhu'at. Setelah itu lahir pula Imam Ibnu Iraqi. Imam Al-Iraqi dilihat oleh Imam Iraqi, ini nampaknya Imam Suyuti pun ada hadis yang sebenarnya hadis itu tidaklah dhaif, tidaklah palsu tapi dimasukkan, atau hadis itu palsu tapi tidak dimasukkan ke dalam kitab itu. Ditulis pula lah kitab namanya Tasnifatus Syariah fi Ahaditsil Lalailil Masnu'at. Jadi dari dulu orang-orang ulama-ulama dulu sudah banyak yang bergelimang, berkecimpung di dalam dunia hadis. Palsukah hadisnya, dhaifkah hadisnya, sahihkah hadisnya. Cuma ulama-ulama dahulu masih ada sifat insaf. Apa insafnya? Tidak begitu gegabah dia mengatakan ini maudhu', enggak seperti itu. Oh ini dhaif, oh ini sesat, oh ini apa, enggak. Tapi agak tasahul juga dia, agak mudah dan agak toleran banyak. Ya karena dari sekian banyak riwayat hadis itu kita juga tidak mengetahui secara pasti ya mana yang betul-betul sahih dari sisi matannya, sahih dari sisi sanadnya. Maka hadirlah kitab ini membantu kita untuk menjelaskan ini hadis ini bermasalah, ini hadis ini tidak bermasalah. Inilah dia. Bukan berarti kitab ini, buku ini pun penuh sesungguhnya dengan kebenaran dalam pentakhrij hadis, juga tidak. Ya, bisa lagi kita merujuk nanti ke kitab-kitab hadis yang lebih besar lagi. Ya, seperti kitab Ibnu Khuzaimah, Sahih Imam Ibnu Hibban, Mustadrak Hakim, atau mungkin dengan kitab-kitab yang lain mungkin bisa kita merujuknya. Boleh kita lihat, coba buka halaman. Nah, kita cari yang biasa kita baca saja. Satu tentang hadis mencari ilmu ke negeri Cina. Akan banyak penceramah itu. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu ke negeri Cina. Bagaimana sebenarnya posisi hadis itu? Nah, di sini beliau menukilkan bahwa kata beliau, menurut hadis Nabi SAW, matannya itu utlubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kata beliau, carilah ilmu meskipun ke negeri Cina, karena mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini sering nih penceramah-penceramah atau lomba-lomba pidato, sering ini dibuat konsep oleh orang yang membuatkan konsep pidatonya. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu itu walau ke negeri Cina. Bagaimana menurut pandangan beliau nih, Dr. Syekh Ali Mustafa Yaqub, kualitas hadis, rawi sanad, tak usah kita lanjut, kualitas hadis. Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini batil la aslalahu. Kalau batil itu berarti hadis itu parah, berarti batil itu rusak. La aslalahu, tidak ada asalnya. Hadis ini hadis palsu, tidak ada dasarnya sedikit pun. Begitu juga Imam As-Sakhawi dalam Maqasidul Hasanah. Imam As-Sakhawi, ya Imam Sakhawi ini walaupun beliau Imam Sakhawi ulama muhaddis, menulis kitab Alfiyatul Hadis li Sakhawi, beliau juga mengatakan bahwa hadis ini palsu, tidak ada sumber daripadanya. Bagaimana cara beliau daripada menghukum terakhir hadis ini? Maka kata beliau di halaman 6, kata musannif, selanjutnya setelah diketahui
bahwa hadis itu palsu, maka kini tidak perlu lagi menjawab pertanyaan, kenapa Nabi SAW menyebutkan Cina? Kenapa Nabi tak sebut Eropah? Ini salah satu dalil orang hari ini, kita mesti harus berteman dengan Cina, kita harus mesti berdekatan dengan Cina, kita mesti harus berbisnis dengan Cina karena Cina ni pintar bla 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 bla, karena Nabi mengatakan tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Itu sudah terbantahkan apa? Bahwa hadis itu hadis palsu. Maka oleh karena itu tak mengapa juga kita kalau tak berteman dengan Cina. Begitu. Jadi jangan hadis ini nanti dijual untuk kita nak berkawan dengan Cina. Kita harus perbanyak kawan Cina karena Nabi menyuruh kita belajar dengan ke negeri Cina. Bukan, hadis itu hadis palsu. Kalau hadis palsu la yu'mal bih, maka kita tidak boleh beramal dengan hadis itu. Maka ungkapan itu boleh jadi mulanya semacam kata-kata mutiara. Jadi jangan disebut itu hadis Nabi. Silahkan dalam pidato kita menyebut itu, silahkan dalam ceramah kita sebut itu, tapi jangan mentautkan itu sebagai perkataan Nabi. Itu yang bermasalah. Ketika kita katakan sebagaimana Nabi kita bersabda, utlubul ilma walau bisin, itu yang bermasalah. Seolah-olah itu tuh ungkapan Nabi, maka itu yang berbahaya. Kata Nabi apa? Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi, atau apa kata Nabi? Man takallama ala ghairi, kata baginda Nabi. Siapa yang membicarakan sesuatu, siapa yang berbicara tentang perkataan yang aku tidak membicarakannya, kata Nabi apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka disediakan oleh Allah tempatnya di dalam neraka. Jadi bisa jadi itu kata-kata mutiara atau kata-kata ahli hikmah. Maka oleh karena itu carilah ilmu meskipun ke negeri Cina, itu bukanlah hadis, tapi itu kalam hikmah saja. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ada di ujungnya tadi, utlubul ilma walau bisin, talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang itu tuh betul-betul hadis Nabi, dan itu tuh hadisnya hadis sahih. Maka oleh karena itu tahu kita pertama bahwa pengarang ini Syekh Ali Mustafa Ya'qub ini rahimahullahu ta'ala ini, beliau menghukum hadis dengan adil. Salah satunya beliau mengatakan hadis di awal itu maudhu', palsu, tapi di penghujung hadis itu adalah hadis itu sahih. Ini yang perlu kita ini. Kita dalam menuntut ilmu harus pengakuan seperti ini yang jujur dalam menuntut ilmu. Karena ada sebagian orang, karena memang dia agak agak alergi menengok orang berkunut, pas pula dia jumpa hadis kunut itu bermasalah. Kunut itu pun harga mati dibuatnya bid'ah katanya. Kunut subuh bid'ah karena hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Dia lupa ada hadis yang lain yang itu hadisnya sahih. Mana? Hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Imam Nawawi mengatakan hadis Anas bin Malik dalam masalah kunut itu adalah hadis sahih. Jadi antum kalau sebagai penulis buku, penulis kitab, berlaku adillah. Ketika ada hadis itu yang lemah, tulis lemah. Ketika ada hadis yang sama tapi jalurnya berbeda dan itu kuat, masukkan juga ke dalamnya. Seperti yang beliau lakukan. Di awal separuh hadis itu hadisnya palsu, beliau katakan hadis menuntut ilmu ke negeri Cina itu palsu. Tapi di separuh terakhir hadis itu hadisnya sahih, juga beliau nukilkan. Inilah cara metode belajarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu membedakan kita dengan Wahaboy tadi itu. Kalau mau tahu cara gampang verifikasi hadis? Buka website sunnah.com. Kedua, ketik kata kunci hadis. Ketiga, lihat siapa perawinya dan komentar ulama. Linknya websitenya bisa dilihat di deskripsi video ini. Komen, saya pernah, kalau kamu juga pernah share hadis ini. Ingat, menyebarkan hadis palsu itu dosa. Tapi menyebarkan klarifikasi, pahala.